Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi mata kuliah jaringan saraf tiruan. Jaringan saraf tiruan di sini ada beberapa macam. Yang pertama, jaringan saraf tiruan biologis, yaitu otak manusia berisi jutaan sel saraf atau neuron yang bertugas memproses informasi. Model selanjutnya ada model biologi. Komponen utama neuron yaitu yang pertama dendrit yang bertugas menerima informasi. Yang kedua badan sel atau soma, tempat pengolahan informasi di badan sel. Terdapat inti sel yang bertugas mengolah informasi. Selanjutnya ada akson yang bertugas mengirimkan impuls sinyal ke sel saraf lain. Antar dendrit dipertemukan dengan sinapsis. Analogi jaringan saraf tiruan dan jaringan saraf biologis, yaitu jaringan saraf tiruan ada node input, output, dan bobot, sedangkan jaringan saraf biologis yaitu badan sel, dendrit, akson, dan sinapsis. Generalisasi model matematis dari pemahaman manusia yaitu pemrosesan informasi terjadi pada neuron, sinyal mengalir di antara sel saraf melalui dendrit dan akson. Setiap sambungan penghubung memiliki bobot yang bersesuaian. Bobot ini digunakan untuk menggandakan atau mengalihkan sinyal yang dikirim melaluinya. Untuk menentukan output, setiap neuron memiliki fungsi aktivitas yang dikenakan pada jumlah semua inputnya. Dan besar output akan dibandingkan dengan nilai threshold tertentu. Model struktur neuron jaringan saraf tiruan yaitu bobot input dari neuron lain, fungsi aktivasi, output ke bobot, output ke neuron lain. Selanjutnya ada summing function yang berfungsi untuk mencari rata-rata bobot dari semua elemen input, dan bentuk sederhananya adalah dengan mengalihkan setiap input dengan bobot dan menjumlahkannya. Selanjutnya ada karakteristik jaringan saraf tiruan. Yang pertama, dapat belajar dari pengalaman. Algoritma untuk JST beroperasi secara langsung dengan angka sehingga data yang tidak numerik harus diubah menjadi data numerik. Selain itu, tidak diprogram untuk menghasilkan keluaran tertentu. Semua keluaran atau kesimpulan yang ditarik oleh jaringan didasarkan pada pengalamannya selama mengikuti proses pembelajaran. Dan pada proses pembelajaran, ke dalam jaringan saraf tiruan dimasukkan pola-pola input dan output, lalu jaringan akan diajari untuk memberikan jawaban yang bisa diterima. Karakteristik jaringan saraf tiruan di sini ditentukan oleh pola hubungan antar neuron atau metode penentuan bobot sambungan, atau disebut dengan pelatihan atau proses belajar jaringan. Selanjutnya ada paradigma pembelajaran. Pembelajaran jaringan saraf tiruan dibagi menjadi dua, yaitu pembelajaran terawasi atau supervised learning
Contohnya Hebb, perceptron, dan backpropagation. Pembelajaran tidak terawasi atau unsupervised learning. Contohnya pembelajaran terawasi. Yang pertama memerlukan target output. Satu pola input akan diberikan ke satu neuron pada lapisan input. Pola ini akan dirambatkan di sepanjang jaringan saraf hingga sampai ke neuron pada lapisan output. Lapisan output ini akan membangkitkan pola output yang akan dicocokkan dengan pola output targetnya. Jika berbeda atau error, perlu dilakukan pembelajaran lebih banyak. Selain itu, pembelajaran tidak terawasi ini tidak memerlukan target output, tidak dapat ditentukan hasil yang diharapkan selama proses pembelajaran. Nilai bobot disusun dalam suatu range tertentu tergantung nilai input yang diberikan. Tujuannya pembelajaran tidak terawasi ini adalah untuk mengelompokkan unit yang hampir sama dengan suatu area tertentu. Selanjutnya ada fungsi aktivasi. Fungsi aktivasi di sini dipakai untuk menentukan keluaran suatu neuron. Merupakan fungsi yang menggambarkan hubungan antar tingkat aktivasi internal atau summation function yang mungkin berbentuk linear atau non-linear. Beberapa fungsi aktivasi jaringan saraf tiruan diantaranya adalah threshold, hard limit, sigmoid, dan identitas. Selanjutnya ada aplikasi dengan jaringan saraf tiruan. Yang pertama ada klasifikasi, pengenalan pola, peramalan, dan optimasi. Model McCulloch-Pitts. Model neuron pertama yang diperkenalkan pada tahun 1943 oleh Warren McCulloch, ahli saraf, dan Walter Pitts, ahli logika, yang memiliki karakteristik fungsi aktivasi threshold. Semua bobot memiliki nilai yang sama dan tiap neuron punya ambang batas atau threshold yang sama. Selain itu ada kelemahannya juga. Yang pertama, penentuan bobot secara analitik atau trial and error secara manual hanya dapat mempresentasikan fungsi yang sederhana. Selanjutnya ada model Hebb. Model Hebb diusulkan oleh Donald Olding Hebb pada tahun 1949. Metode ini pengembangan dari metode McCulloch-Pitts, model jaringan tertua yang digunakan pembelajaran terawasi. Pembelajaran ini dilakukan dengan memperbaiki nilai bobot dan bias secara kontinu. Bobot dan bias dihitung secara otomatis tanpa trial and error. Dan inilah yang bisa saya sampaikan dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.